Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mas Mif Guru Kampung Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang tata cara serta tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh peserta pendidikan guru penggerak ketika akan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 10 dan seterusnya. Oke teman-teman, sudah siap menyimak penjelasan dari saya? Kita ikuti tutorialnya berikut ini. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada para calon guru penggerak angkatan ke-10 yang akan memulai pendidikan di bulan Maret ini. Teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bimbang untuk mengikuti prosesi atau rangkaian proses kegiatan dalam pendidikan guru penggerak ini. Teman-teman tidak sendiri, teman-teman akan berkolaborasi dengan rekan satu kelompok maupun pengajar praktik serta fasilitator dan rekan-rekan guru yang lain. Oke teman-teman, untuk modul yang akan dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini apa saja? Yaitu ada 3 paket modul. Dalam pendidikan guru penggerak ini, teman-teman semua akan mendapatkan paket modul 1, paket modul 2, serta paket modul 3. Lalu, apa isi dari masing-masing paket modul-modul yang sudah tertera ini? Kita lanjutkan ya. Untuk paket modul 1 dengan judul Paradigma dan Visi Guru Penggerak, teman-teman akan mempelajari 4 submodul, yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Teman-teman, sebelum teman-teman memulai mempelajari modul, maka teman-teman akan melaksanakan yang namanya pretest. Pretest ini yaitu untuk mengukur kemampuan teman-teman semua tentang materi yang akan dipelajari. Nah, setelah semua modul dipelajari, pada akhir modul teman-teman juga akan melaksanakan kegiatan post-test. Nah, kegiatan post-test ini juga mengukur kemampuan bagaimana teman-teman memahami materi yang sudah dipelajari pada setiap modul. Kita lanjut pada paket modul 2. Paket modul 2 ini berjudul Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid, terdiri atas 3 submodul. Modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional, serta modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Sama dengan modul 1 tadi, sebelum teman-teman mempelajari modul 2, teman-teman juga akan melaksanakan kegiatan pretest, dan setelah selesai mempelajari modul, teman-teman juga akan melaksanakan kegiatan post-test yang bertujuan untuk mengukur kemampuan teman-teman semuanya setelah mempelajari modul ini. Lalu di modul 3, paket modul 3 ini yaitu berjudul Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Dalam paket modul 3 ini, teman-teman akan mendapatkan atau mempelajari 3 submodul, yaitu yang pertama modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, serta modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sama dengan paket modul 1 dan paket modul 2, sebelum mempelajari modul 3, teman-teman akan melaksanakan kegiatan pretest, dan setelah selesai, teman-teman juga akan melaksanakan kegiatan post-test. Lalu, bagaimana alur belajar pada setiap bagian-bagian submodul? Dalam pendidikan guru penggerak ini, terdapat alur belajar yang disingkat Merdeka, terdiri dari huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Apa saja penjabaran atau rincian dari alur belajar Merdeka ini? Kita simak satu persatu. Yang pertama, M, yaitu mulai dari diri. Apa saja yang akan dilaksanakan pada
alur belajar mulai dari diri, yaitu teman-teman akan mempelajari materi, yaitu terdapat pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Terus kemudian teman-teman akan membaca pengantar, lalu teman-teman juga mengisi note dan question pada setiap kolom pertanyaan. Setelah itu, teman-teman diharapkan menyampaikan pendapat pada blog yang sudah tersedia. Teman-teman diminta untuk menyampaikan ide, gagasan, serta pendapat pada blog yang sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah mengisi refleksi mandiri. Selanjutnya, yaitu eksplorasi konsep. Apa saja indikator atau kegiatan yang akan teman-teman laksanakan pada eksplorasi konsep ini? Yang pertama adalah membaca pengantar. Setelah itu, sama seperti yang pertama tadi, peserta mengisi note dan question pada kolom yang sudah disediakan. Peserta juga menuangkan ide, gagasan pada add new topic. Kemudian peserta yang lain memberikan umpan balik terhadap gagasan yang sudah teman-teman tulis. Lalu, peserta juga menyampaikan pendapat pada blog dan yang terakhir, mengisi refleksi mandiri. Alur selanjutnya yaitu R, yaitu ruang kolaborasi. Apa saja kegiatan pada ruang kolaborasi ini? Yaitu peserta bersama pengajar praktik dan fasilitator mengadakan pertemuan di ruang maya, yaitu pada aplikasi Google Meet. Terus yang kedua, peserta mendiskusikan sebuah permasalahan pada tiap-tiap submodul. Lalu, setelah didiskusikan, pada pertemuan berikutnya, tiap-tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi, sementara kelompok yang lain memberikan tanggapan serta umpan balik terhadap hasil diskusi dari kelompok lain. Dan yang terakhir, peserta tiap kelompok mengunggah hasil diskusi yang telah dipresentasikan pada ruang yang sudah tersedia. Selanjutnya, alur berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual D. Apa saja kegiatan pada alur demonstrasi kontekstual ini? Yang pertama, peserta membaca pengantar materi, kemudian membuat tugas untuk dikumpulkan. Selain itu, peserta juga mencermati pertanyaan pemantik, kemudian mengerjakan tugas sesuai perintah yang sudah ada pada demonstrasi kontekstual ini. Selanjutnya, alur yaitu yaitu elaborasi pemahaman. Di dalam elaborasi pemahaman ini, peserta akan melaksanakan pertemuan tatap maya kembali beserta beberapa kelompok, jadi tidak hanya 2 kelompok, tapi ada beberapa kelompok. Terus ada juga pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Jadi ini kelas besar, teman-teman ya. Pertemuan tatap mayanya sama menggunakan aplikasi Google Meet. Lalu selain itu, peserta juga melakukan sesi tanya jawab bersama instruktur tentang materi yang belum dipahami. Jadi alurnya ini mundur ketika teman-teman semua sudah mempelajari, maka akan diberikan penguatan oleh instruktur pada sesi elaborasi pemahaman ini. Lalu setelah selesai, peserta memberikan umpan balik pada instruktur. Alur berikutnya yaitu K, koneksi antar materi. Apa saja kegiatan pada koneksi antar materi? Peserta menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul dalam berbagai media, entah itu infografis, poster, video, ataupun yang lain sesuai dengan selera dari masing-masing peserta, ataupun instruksi atau perintah yang sudah tersedia pada LMS. Lalu setelah peserta membuat, kemudian dikumpulkan pada ruang yang sudah tersedia. Alur berikutnya yaitu A, aksi nyata. Apa saja kegiatan pada aksi nyata ini? Yaitu peserta mengimplementasikan materi yang telah dipelajari ke dalam aksi nyata baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Dan tidak lupa peserta mendokumentasikan kegiatan tersebut. Bentuk dokumentasinya boleh foto ataupun video. Lalu peserta mengumpulkan hasil aksi nyata pada ruang yang sudah tersedia.
Kemudian jadwal pendidikan seperti yang sudah teman-teman terima sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Dirjen GTK nomor 0762-B3-GT.03.00/2024 tentang jadwal implementasi program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Silakan teman-teman cermati mulai dari paket modul 1.1 yang akan dimulai pada tanggal 15 Maret yaitu pembukaan PGP Angkatan 10 hingga terakhir kira-kira sekitar bulan Oktober. Silahkan teman-teman cermati rundown atau jadwal yang sudah tersedia. Lalu selain mempelajari modul, peserta pendidikan guru penggerak juga akan melaksanakan yang namanya kegiatan pendampingan individu. Apa itu kegiatan pendampingan individu? Yaitu suatu kegiatan di mana pengajar praktik itu akan mendatangi setiap peserta calon guru penggerak ke tempat atau sekolah masing-masing. Lalu kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh pengajar praktik dan CGP ini? Mereka akan semacam berkolaborasi, kemudian membahas tentang materi yang sudah dipelajari, terus kemudian membahas progres apa saja yang sudah diberikan untuk sekolah. Selain dengan CGP, pengajar praktik juga akan berkolaborasi dengan rekan guru pada sekolah tersebut, kemudian dengan kepala sekolah, dengan murid, dengan komite ataupun orang tua murid. Jadi kegiatan pendampingan individu ini sangat membantu para CGP dalam memahami setiap materi yang sudah dipelajari. Selain itu, ada juga kegiatan lokakarya. Nah, ini kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para CGP. Kegiatan lokakarya ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka, yaitu suatu pertemuan dengan seluruh peserta CGP angkatan tersebut. Jadi mereka berkolaborasi, yaitu saling bertukar pikiran, berbagi praktik baik tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi lokakarya ini dilaksanakan satu kelasnya terdiri atas 2-3 kelompok itu. Selain lokakarya, ada juga ending dari kegiatan pendidikan guru penggerak yaitu lokakarya panen karya. Nah, ini puncak dari kegiatan pendidikan guru penggerak, teman-teman. Jadi di sini setiap peserta calon guru penggerak itu menampilkan produk-produk ataupun inovasi-inovasi serta beragam karya yang sudah dihasilkan pada saat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak mulai dari bulan pertama hingga bulan terakhir. Di sini mereka tampil secara all out, kemudian menampilkan hasil-hasil karya terbaik mereka, kemudian untuk dipamerkan kepada para pengunjung. Nah, teman-teman tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 10 maupun angkatan berikutnya ini. Jangan takut, jangan ragu, jangan risau, teman-teman akan berkolaborasi dengan banyak orang, dengan peserta yang lain, maupun dengan pengajar praktik, dengan instruktur, maupun dengan fasilitator. Nah, untuk menutup sesi berbagi ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Daun dan dahan jatuh berserak, biji jemuju. Mari sukseskan pendidikan guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Tetap semangat, salam berkarya, berdedikasi, menginspirasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.